berbicara misbah doa sekarang ya. Jadi bagaimana mungkin di dalam pernikahan, di dalam keluarga ya misbah doanya seperti apa, karena memang tidak bisa lepas ya kita sebagai orang percaya, kita justru harus lebih dekat dengan Tuhan. Nah, gimana kalau sejauh ini gimana buat mungkin Kak Fani, gimana Kak Stephen, gimana kalau berbicara misbah doa? Iya. Kalau kami sih biasanya kami paling tidak 1 minggu atau 1 kali atau 2 kali dalam seminggu gitu loh, paling enggak gitu. Karena apa ya, ada beberapa saat itu yang memang kami enggak bisa gitu loh. Ada yang beberapa saat misalnya dia badminton, pulangnya malam kayak gitu kan enggak bisa kayak gitu. Jadi ada beberapa saat yang memang kami sendiri-sendiri berdoanya, ada yang memang kami memutuskan untuk misbah doa bersama kayak gitu. Jadi seperti itu sih. Jadi kayak misalnya saya mau pelayanan kayak gitu kan enggak bisa saya persiapan bareng sama dia kayak gitu. Jadi kadang saya mengambil saat teduh sendiri, waktu sendiri. Tapi tetap dalam 1 minggu itu biasanya ya kami usahakan ada yang bareng ya, gitu ya. Kayak gitu, seperti itu sih. Jadi karena memang kalau saya rasakan sih, saya berbeda gitu rasanya untuk waktu misbah doa bersama sama waktu saya sendiri itu beda. Karena kan kalau saya misbah doa bersama kan saya nggak bisa istilahnya tanda kutip nangis-nangisan sama Tuhan gitu loh. Gimana kan misalnya misbah doa bersama ya kita berdoa syafaat, kita berdoa untuk keluarga kita, untuk gereja dan sebagainya. Tapi kalau istilahnya waktu saya doa pribadi sama Tuhan, saya bisa totalitas maksudnya mengeluarkan isi hati kita. Misalnya saya ada masalah sama dia kan enggak mungkin saya waktu misbah doa ngomong sama dia kan gitu loh. Jadi kan misalnya ada saat-saat tertentu yang memang saya butuh me time. Sepertinya dia juga butuh me time sama gitu. Jadi ya. Jadi seperti itu sih. Jadi ada yang saat kita bersama, ada yang saat kita ada yang kita saat-saat kita sendiri-sendiri doanya seperti itu. Mungkin Stephen mau nambahin Kak Stephen berbicara misbah doa. Kalau misbah doa kita memang mungkin seminggu 2 kali lah ya. 2 kali. Terus biasa kita baca firman sendiri-sendiri sih ya Kak. Hari ini tidak baca yang jadi satu ya. Jadi kita baca sendiri-sendiri, habis itu ya kita misbah doa, ada pujian penyembahan dulu. Terus ya akhirnya kita berdoa. Mendoakan diri kita dan doa syafaat ya. Harus ada waktu bersama ya kalau dalam pernikahan ya tetap ya entah. Ya harus menyediakan waktu sih Kak. Mungkin ya cari waktu yang senggang lah, mungkin malam ya kalau udah berkeluarga yang sudah bekerja kan ya, agak senggangnya di malam. Jadi kita belajar sobat percaya mengenai pernikahan ya, dan ini pertanyaan terakhir ya, sebuah pesan ya saya akan sampaikan bagi teman-teman ataupun anak-anak yang masih single atau yang ingin menikah atau akan menikah. Mungkin apa pesan yang bisa disampaikan buat teman-teman, buat sobat percaya semuanya? Kalau dari saya untuk yang masih single ya, maksudnya kalau yang akan menikah itu sedang kan menjalin hubungan dan akan menikah ya. Ada 2 atau 3 ini ya golongan. Ya boleh ya. Jadi mau bisa mau dirangkum apa ya, mana pokoknya yang belum menikah intinya. Yang tadi dia masih single dan buat yang single ya, buat saya mungkin yang single ini kan juga mungkin ada kerinduan lah ya. Betul. Punya bayangan lah mau menikah kapan, siapa misal. Buat saya jangan sampai kalian tuh hanya berdoa tapi nggak berusaha. Dalam artian cuma di rumah berdoa aja tapi kamu nggak berkomunitas, kamu nggak bersosialisasi, kamu nggak keluar gitu ya, bagaimana bisa dapat jodoh, kasarnya seperti itu. Jadi buat yang single, carilah komunitas yang tepat. Komunitas yang tepat. Komunitas yang tepat ini maksudnya gimana? Yang ada di dalam gereja tentunya Kak. Jangan cari komunitas, maaf nih, di diskotik misalnya, atau di teman yang suka pakai obat-obatan atau minum-minuman keras. Ya akhirnya kalau kita dapat pasangan ya pasangan yang kurang lebih seperti itu gitu. Karena kita di komunitas yang seperti itu. Tapi carilah komunitas yang tepat, komunitas yang di dalam gereja, dalam Tuhan artinya. Jadi buat saya temukan komunitas yang tepat untuk yang single. Jadi supaya supaya kita mendapatkan pasangan itu yang tepat ya, yang terbaik. Satu visi, satu nilai ya. Betul, karena gini sih Kak, karena menikah
sama-sama yang kita kenal, maksudnya sama-sama agamanya yang sama aja susah, apalagi yang beda agama. Jauh lebih susah lagi. Beda prinsip. Yang sama-sama prinsipnya aja kadang kita harus saling menundukkan diri kita, merendahkan hati, maksudnya lebih rendah hati segala macam, apalagi yang beda agama, beda keyakinan. Sudah pasti prinsipnya beda gitu. Jangan sampai kalian berpikiran bahwa oh ya enggak apa-apa, nanti tak buat kita nikah dulu, nanti pasanganku tak bawa ke agamaku. Kalau boleh saya katakan itu omong kosong. Yang ada yang harusnya itu kita kenalkan Tuhan dulu. Kalau memang kita mau mengenalkan Tuhan, baru kalau sudah sama-sama bertumbuh, kalau memang sudah jodoh ya nggak masalah dilanjutkan gitu loh. Kenal Tuhan dulu. Betul, ya, karena harus dikenalkan Tuhan dulu, bukan misalnya pacaran dulu. Pacari dulu baru kenal nanti Tuhan. Saya janji tak kenalin ke Tuhan. Saya sudah sering kali tahu hal seperti itu, dan endingnya yang ada dia yang ikut ke seket istilahnya gitu. Jadi justru, ya. Betul sekali Kak. Yang ada malah ya seperti itu gitu loh. Nah, buat yang single, yang masih muda, mungkin ya temukan komunitas yang tepat buat saya supaya tidak salah jalur Kak. Supaya tidak salah jalan gitu loh. Kalau kita sudah salah jalan ya baliknya itu ya. Apalagi kalau sudah terikat di yang salah jalan itu lebih susah lagi, lebih berat lagi gitu loh. Dan buat yang mungkin mau menikah juga, dalam artian perlu disiapkan adalah mental ya. Mental bagaimana kalau nanti sudah berdua itu udah jadi satu, itu kita nggak bisa egois, kita nggak seenaknya sendiri mau pulang malam mau apa sendiri, itu sudah nggak bisa. Kita sudah ada orang lain gitu, bukan orang lain ya Pak, tapi orang yang ada di rumah yang harus kita juga perhatikan, harus kita kasih juga, nggak hanya hobi kita atau mainan kita atau apa aja gitu loh, tapi siapkan mental yang baik. Kalau hal yang lain buat saya, jangan sampai kita menikah itu karena keadaan seperti yang saya bilang tadi, usia karena teman-teman sudah nikah, dipaksa orang tua pengen cucu, cerita aku udah pengen cucu ke temennya, misalnya ke saudaranya yang kita ada di situ gitu loh. Secara tidak langsung kita tuh disindir, kapan kamu menikah, kan orang dunia kan seperti itu. Kalau udah kerja, kamu kapan nikah, kan pasti ditanya seperti itu tuh Kak. Ya, jangan sampai kita menikah itu karena kondisi. Keadaan. Betul, karena keadaan. Karena kenapa kalau kita menikah karena kondisi keadaan, saya yakin akan menurunkan standar yang sudah awalnya kita buat gitu loh. Pasti kita punya standar kan, mau yang seperti ini. Tapi begitu ada kondisi kita tidak kuat, apalagi kalau kita yang orang yang lemah hati ya. Mungkin cewek ya yang mungkin lebih banyak ya, mungkin ya. Soalnya kalau cowok kan lebih ke tidak peduli lah istilahnya, kalau lebih di bawah angin lalu lah ya. Kalau cewek kan lebih dimasukin ke perasaan di hati, aduh ya apa ya, aku tambah lama tambah tua, segini. Akhirnya itu membuat kita menurunkan standar kita, malah kita nggak dapat yang terbaik gitu loh. Padahal kita kan punya standar tuh untuk kita dapat yang terbaik gitu loh. Kita punya pribadi kita sendiri, standarnya udah baik, kan kita harus padan tuh kan. Nggak boleh kita ya wis lah tak turunin aja. Ya kayaknya mungkin ya dapat ya. Ya mungkin bahagia secara dunia mungkin ya Kak. Tapi secara kerohanian tidak menggenapi apa betul Kak. Nah itu jangan sampai kita menikah karena terjebak gitu aja buat saya. Jangan sampai mungkin saya rindu lewat tayangan ini teman-teman di luar itu bisa dicelikan gitu loh. Bisa diketuk, itu artinya bahwa menikah itu bukan sebuah keharusan yang kayak kejar. Betul, kejar tayang ya, seperti kayak syuting, kejar tayang ini harus episode berapa. Kalau memang sudah waktunya Tuhan, jodoh itu akan ketemu sendiri kok. Maksudnya Tuhan akan mengatur itu gitu loh. Selama kita tidak pernah dinubuatkan atau Tuhan tidak pernah ngomong secara langsung kamu itu selibat misalnya. Katakanlah seperti itu. Kalau ada yang diomong kamu selibat ya sudah, itu karunia khusus lagi, itu nikmat yang lain lagi gitu loh Kak. Dan kalau selama kita nggak ada itu kan mungkin kita juga ada pasangannya juga mungkin, cuma belum ketemu aja gitu.
Jangan sampai memaksakan pertemuan yang tidak seharusnya. Betul, apalagi kalau kita ya salah jalan seperti yang saya bilang tadi. Suka tadi katakan jangan sampai terjebak ya dalam Betul, pernikahan. karena banyak orang ya mungkin agak panjang ya Kak. Terjebak di dalam pernikahan. Teman-teman saya mungkin yang saya kenal secara dunia tapi secara rohani ya secara pernikahannya rohani itu nggak sehat. Banyak hal yang akhirnya endingnya mungkin tidak berpisah ya Kak, tetapi menciptakan neraka di dunia. Neraka di dunia itu kayak siksaan kan Kak, ini misalnya menikah kan selamanya. Mereka tidak bisa, tidak cerai, tapi mereka tetap sama-sama tapi sama-sama tersiksa. Karena ya terjebak itu tadi. Iya, terjebak ya. Betul, karena kalau kita salah menikah, ya kita kan kalau bercerai tidak boleh Kak. Betul. Hanya maut yang memisahkan. Dan kalau kita tidak bercerai dan kita salah menikah dengan orang yang tidak tepat, ya istilahnya siksaan seumur hidup Kak. Sampai pasangan kita meninggal atau kita bunuh pasangan kita. Tidak mungkin. Kita bunuh, kita masuk penjara kan. Kan pilihannya seperti itu gitu loh. Kalau kita sudah terjebak di dalam pernikahan ya selamanya. Makanya hati-hatilah di dalam memilih pasangan. Mungkin lebih baik kalau masih belum berpacaran, bertemanlah dengan sebanyak-banyaknya. Jadi kita bisa kenal ya. Betul, tapi filterlah teman-teman yang baik gitu loh. Jangan semua kita baik yang maksudnya dalam artian baik itu yang mereka enggak kurang baik ya jangan terlalu. Kita inilah ya enggak usah terlalu dekat, kalau iman kita enggak kuat ya malah kita yang keseret ke sana gitu loh. Tapi kalau filterlah orang yang sudah baik, orang yang cinta Tuhan, orang yang baik dan sepadan ya kita filter gitu. Kita filter akhirnya kita dapat yang baik. Bukan berarti kita itu terus sekarang tuh pelayanan pengen apa itu supaya dapat, bukan gitu loh. Tapi di Alkitab pun dikatakan carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan. Semua itu berarti ya semua aspek dalam hidup kita gitu loh. Baik keuangan atau kesehatan atau bahkan pasangan hidup pun. Maka itu carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya kan seperti itu Kak. Jadi pesan saya jangan sampailah terjebak di dalam pernikahan, karena sampai kita terjebak ya buat saya siksaan seumur hidup. Mengerikan sampai dipulihkan Kak. Nah kalau mereka sendiri tidak mau dipulihkan ya bagaimana gitu loh. Jangan terjebak ya sobat percaya di dalam pernikahan ya. Jadi apa yang kita lihat tidak selalu baik seperti apa adanya, tapi kita harus benar-benar mengenal pribadi seseorang itu ya sebelum kita memutuskan untuk menikah. Ya. Jangan sampai waktu kita udah menikah, aku udah cocok Kak. Aku udah tuker ya, gitu kan nggak bisa ya. Mending kalau misalnya masih pacaran. Ya memang melukai ya, tapi ya pasti itu yang terbaik ya. Kalau memang siapa sih yang mau putus pacaran Kak? Kan nggak ada satu orang pun di dunia ini. Aku mau pacaran soalnya aku mau putus. Nggak ada gitu loh. Nggak ada. Saya rasa semua orang mau pacaran. Pacaran ya mau menikah. Kalau ada yang mau pacaran tapi mau putus ya itu orangnya stres. Saya bilang stres. Kenapa? Karena juga paham pacarannya kalau begitu. Melukai anak orang yang melukai hati kita sendiri gitu loh. Itu anak orang loh. Bukan. Jadi menurut Kak Steven lebih baik ya, maksudnya kalau memang sudah nggak bisa ya, walaupun mungkin pacarannya kan ada kan yang sudah lama bertahun-tahun, tapi ya udah mending kita daripada ya terjebak tadi. Kalau buat saya ya mungkin ada masa tenang, masa bahasanya, mungkin untuk menenangkan diri ya. Kalau mungkin sebelum mengatakan kita selesai misalnya, mungkin ambil waktu sendiri untuk bisa nggak ini terus mengintrospeksi diri. Jadi misalnya diri. udah berapa lama nih ya, misalnya 3 tahun udah pacaran, ada satu problem, ya kita harus ambil waktu tenang dulu gitu loh. Karena saat gitu tuh biasanya kan saling egonya saling tinggi, saling mempertahankan argumennya gitu loh. Kalau buat saya pribadi, kalau itu masih bisa bertahan dan masih ada cinta di situ, ya kenapa tidak lanjut gitu kan. Tapi kalau memang sudah nggak bisa dan kita sudah berpikir kita harus
apa ya, karena kita mulainya baik-baik dengan pasangan kita, kita juga harus mendiskusikan semuanya itu, ini Dengan gimana baik-baik, ya enaknya. Kalau misalnya one day kita menikah, ini ada problem seperti ini, kita bisa enggak. Kalau memang aku udah bisa, terus aku ya udah bisa, ya kenapa harus dipaksain gitu loh. Ya. Kalau buat saya pribadi ya Kak, janganlah dilanjutkan. Lebih baik mungkin menyakiti di saat itu, saling tersakiti. Tapi jauh lebih baik ketimbang setelah masuk ke pernikahan. Apalagi kalau sudah punya anak, Kak. Lebih menyakiti ya dua belah. Betul, menyakiti dua orang, ada anak, ada keluarga besar. Semakin kompleks itu. Buat saya pribadi seperti itu. Tapi bukan berarti habis ini takut semua semua atau pacaran dibuat main-main, enggak. Tapi ini hanya sebagai apa ya? Sebagai panduan ya, sebagai reminder bahwa kita tidak bisa main-main, tapi ya kita juga harus belajar tentang hal ini, seperti itu buat saya. Karena ya kita sudah sama-sama dewasa sih ya rasa, jadi harus dalam usia yang matang untuk memikirkan ini supaya tidak terlibat emosi seperti itu. Jadi buat saya seperti itu sih Kak, kurang lebih ya. Kalau Fani gimana? Ada mungkin pemikiran seperti apa untuk teman-teman yang masih single dan akan menikah, yang mereka sudah punya hubungan? Kalau masih single sih berteman dengan sebanyak mungkin tadi seperti yang suami saya katakan, dan pilih tadi saring teman-teman yang dekat dengan kita kayak gitu, dan satu yang mungkin paling penting adalah kita harus pulih dulu. Hati kita harus pulih. Misalnya mungkin kita punya masa lalu, mungkin kita punya mantan misalnya, kita harus pulih dari semuanya itu dulu. Seperti saya pun dengan dia, dengan suami saya pun saya tunggu, saya pulih dulu. Saya tunggu waktu itu, dia itu tunggu. Aku nggak bisa gitu loh. Misalnya aku harus pulih dulu. Jadi tunggu Kak, jadi nggak langsung iya gitu nggak dulu ya gitu ya. Apa ya terbuka dia ngomong. Aku masih belum pulih istilahnya. Belum pulih 100%. Aku mau pulih dulu baru melanjutkan, bukan melanjutkan tapi mau membuka hati lagi. Jadi kayak saya ya sudah, kalau mungkin buat dia kamu mau nunggu atau enggak misalnya. Jadi itu sih, jadi kita harus pulih dulu. Kalau kita belum pulih, maka kita kalau misalnya apalagi kita punya mantan, kita punya masa lalu, kita akan membandingkan itu. Sedikit-sedikit misalnya kita bandingkan, sedikit-sedikit kita ada bayangan tentang masa lalu kita gitu, dan itu akan jadi masalah besar. Gitu. Jadi kita harus pulih dulu kedua belah pihak, walaupun misalnya satunya belum punya masa lalu pun, misalnya kita harus pulih dari semua luka hati kita, bukan hanya dengan pasangan tapi juga dengan orang tua, dengan masa lalu kita, luka-luka di hati kita. Kalau kita belum pulih, maka kita akan istilahnya menuntut pasangan kita untuk memenuhi hati kita, memenuhi kosongan hati kita, dan akhirnya akan terjadi hubungan yang nggak sehat. Dan itu selamanya akan seperti itu, dan pasti akan jadi masalah-masalah dan masalah terus gitu. Jadi kita harus pulih dulu, kedua belah pihak harus pulih, baru kita memikirkan ke pernikahan. Gitu. Karena sebelum kita pulih, kita pasti tidak akan bisa menjadi pasangan yang baik, apalagi menjadi orang tua yang baik gitu. Kita pasti nanti juga akan menjadi orang tua yang buruk kalau kita belum pulih gitu. Karena ya nanti kita akan, misalnya kita punya masa lalu yang buruk dengan orang tua kita misalnya, nanti kita juga akan menurunkan itu ke anak kita. Ke anak ya, jadi itu sangat bahaya. Jadi kita harus pulih, dua-duanya pulih, baru kita berkomitmen seperti itu. Jadi jangan terburu-buru, jangan terpatok dengan suatu umur. Aku umurku segini, aku harus menikah. Aku harus gini, harus menikah. Kita bukan dalam suatu pertandingan untuk menikah gitu. Kita bukan kejar-kejaran siapa yang nikah dulu, siapa yang punya anak dulu, enggak. Setiap orang punya waktunya masing-masing. Setiap keluarga, setiap keluarga pun punya waktunya masing-masing gitu. Jadi jangan terburu-buru. Menikahlah bukan karena, seperti saya juga pernah menulis di Instagram saya, menikahlah bukan karena musim nikah. Teman-temannya nikah semua, apalagi kalau misalnya satu angkatan, satu kuliah, temennya ini nikah, sudah punya anak 2, punya anak 3, aku belum nikah ya, aku belum punya pacar. Jangan berpikiran seperti itu gitu. Karena ya itu, Tuhan punya waktunya masing-masing. Tuhan tahu waktu yang terbaik buat kita untuk kita menemukan pasangan kita
gitu. Mungkin kita tadi dikatakan suami saya mungkin kita belum ketemu gitu, tapi mungkin saja kita sudah ketemu, tapi waktunya belum tepat. Waktunya belum tepat. Ya. Tuhan belum memberikan selentingan itu sinyal-sinyal gitu. Jadi tunggu aja waktunya kalau misal memang Lihat orangnya sudah ada di depan mata ini. Karena kan pasangan itu harus bertemu dengan orang yang tepat dan waktu yang tepat. Ya. Nah, misalnya tadi saya katakan waktu yang tepat, kenapa? Kalau misalnya dua orangnya ini belum pulih, ketemu ya nanti akhirnya masalah lagi. Orangnya tepat. Bisa semasa dan mungkin bisa jadinya bisa mungkin bisa putus dan sebagainya karena waktunya tidak tepat karena dua belah pihak belum siap ya. Jadi nggak usah terburu-buru, mungkin dia sudah ada di depan mata kita cuma waktunya belum tepat. Jadi jangan tadi ya kamu mau nunggu nggak, ya udah tunggu akhirnya ya. Kalau misalnya dia nggak mau nunggu aku ya nggak akan jadi sama dia gitu loh, karena memang ya kita harus nunggu waktunya Tuhan, waktu yang terbaik buat kita. Kalau untuk yang sudah komit dan akan menikah gimana? Ya mungkin tadi mental ya kalau dari Kak Steven ya, kalau dari Kak Fani? Mungkin saya sedikit sharing sih gitu. Jadi biasanya orang bilang itu kalau mau menikah itu ada aja masalah. Iya. Biasanya seperti dan itu kami mengalami gitu loh. Kami mengalami sebelum kami menikah itu kami terjadi masalah yang lumayan serius dalam hubungan kami kayak gitu, dan itu hampir aja membuat kami batal gitu. Itu hampir aja membuat kami batal, tapi di situ kami mengambil waktu untuk berdoa. Kami sama-sama berdoa, kami netralkan, kami introspeksi diri seperti itu, dan ternyata istilahnya seperti tadi yang suami saya katakan bahwa masih ada perasaan cinta itu masih ada. Dan ketika kita masih perasaan cinta itu masih ada, lalu kita berdoa dan kita bisa saling menyelesaikan masalah itu, ya kita kembali lagi gitu loh. Karena istilahnya itu ujian gitu loh. Ujian sebelum kita serius itu Tuhan ngasih ujian ke kita. Ujian ke kita, kamu kuat nggak berdua ini melewati masalah ini? Gitu. Nah, kalau misal istilahnya ujian untuk mau naik ke tahap yang lebih lanjut. Kalau misal kita nggak kuat ya akhirnya batal. Tapi ketika kita kuat maka hubungan kita tuh akan menjadi hubungan yang lebih kuat lagi. Jadi, seperti itu. Karena banyak sekali gitu loh, maksudnya yang sudah merencanakan pernikahan bahkan sudah membuat semuanya, sudah undangan dan sebagainya, dan di hari H itu nggak datang ya. Sudah tamu-tamunya sudah datang loh. Ada tamu-tamunya sudah datang, nggak jadi menikah. Sampai kaget tamunya, loh kenapa lah? Itu mungkin ada masalah-masalah yang nggak diselesaikan sebelumnya kayak gitu. Jadi mereka masih ada tapi tetap lanjut ya, nggak diselesaikan. Nggak diselesaikan, atau mungkin dari masalah dari keluarga, karena biasanya itu kalau mau menikah itu ada aja masalah dari keluarga juga. Gitu, masalah kecil-kecil itu bisa jadi besar gitu, karena kan ada campur tangan keluarga ini. Keluarga ini pengen gini, keluarga ini pengen gini, dan itu juga harus dibicarakan dengan baik. Kalau enggak ya bisa batal gitu loh. Jadi misalnya harus dibicarakan dengan baik-baik, dan kalau misal kita mengalami ujian ya itu ujian untuk cinta kalian lah gitu. Gimana kalian bertahan atau enggak gitu loh. Kalau misal kalian kalau misalnya sedang mempersiapkan itu dan sedang menghadapi masalah, ya berdoa sama Tuhan. Kalau misal emang masih bisa ya berarti kalian lolos gitu. Tapi kalau misal nggak bisa ya sudah, jangan dipaksakan gitu. Jangan dipaksakan ngotot akhirnya malah di pernikahannya nanti malah nggak tadi terjebak tadi gitu. Jadi kalau misal sedang mempersiapkan pernikahan dan sedang mengalami ujian itu gitu, karena sebelumnya pun saya tuh punya teman waktu itu dulu teman di kantor, dia juga beberapa bulan atau beberapa minggu sebelum pernikahan tuh mereka menghadapi masalah itu. Jadi waktu itu saya sudah dengar gitu loh dari dia, ternyata orang mau menikah tuh ternyata banyak loh. Ujiannya tuh banyak gitu, dan aku pun dengar itu bukan dari 1-2 orang gitu loh, dari banyak orang, dan aku pun mengalaminya gitu. Jadi kalau misalnya kita ngalami itu jangan langsung berpikir wah ini pasanganku bukan dari Tuhan. Jangan berpikir seperti itu. Mungkin justru itu memang waktu untuk menguji ya. Iya, waktu untuk menguji. Dalam apa ya komitmennya ya. Betul. Jadi gimana kita bisa saling mengampuni, gimana kita bisa saling menerima, bisa saling menerima satu dengan yang lain, keluarga dan sebagainya gitu. Jadi itu sih mungkin yang bisa jadi saran juga, masukan ya buat teman-temannya. Kalau aku ini mau sedikit ngomong yang saya tadi ngomong masalah kalau
udah nggak cocok waktu pacaran ya putus nggak apa-apa gitu. Tapi bukan berarti dibuat main-main ya, teman-teman dalam artian iya maksudnya tetap harus serius gitu. Jangan sampai nggak apa-apa kan yang penting belum nikah atau putus saja bukan itu nggak boleh itu. Kalau kita seperti itu kita sama aja apa ya mempermainkan orang lain gitu loh, anak orang lain kita main-mainin gitu. Jadi saya ngomong seperti itu bukan berarti ya kita terus seenaknya ya wis lah pacaran nanti putus ya tidak apa-apa, tapi bukan seperti itu juga. Tapi saya kisahkan tadi itu kalau sudah genting ya dalam artian sudah ini apa perlu ambil waktu. Kalau memang dari ambil waktu itu sudah nggak bisa ya kalau memang jalan terbaiknya berpisah waktu pacaran ya nggak apa-apa, ketimbang harus melangkah ke dalam pernikahan. Opsi terakhir ya. Betul, itu opsi terakhir. Tapi kalau bisa ya pacarmu itu ya jadi istrimu gitu ya, kalau bisa gitu. Kita ada purpose ya ketika pacaran, ada ketika teman spesial, ada purpose, ada tujuan. Betul, tujuannya kan tetap ke pernikahan, bukan tujuannya ke perpisahan gitu loh kan. Jadi jangan sampai sobat-sobat di luar ya udahlah aku pacaran aja nggak apa-apa, yang penting kalau nanti nggak itu waktu mau putus aja lah, nggak usah jadi nikah, kan nggak jadi terjebak dalam pernikahan. Memang nggak terjebak dalam pernikahan tapi menyakiti hati orang lain gitu. Kalau kita nyakiti terus-terusan ya saya rasa itu bukan salah satu ciri anak Tuhan seperti itu Kak. Oke ya, jadi sobat percaya, hari ini kita belajar banyak ya mengenai pernikahan, berpasangan ya. Jadi kalau yang saya tangkap ada sebuah tujuan Tuhan di dalam sebuah pernikahan dan harus kita saling mengenal terlebih dahulu ya, saling mungkin tahu karakternya masing-masing. Jadi nggak baru kenal 6 bulan lalu melangkah ya. Ada baiknya dari pertemanan dan buka diri, masuk ke komunitas yang sehat, masuk ke pergaulan yang baik ya, kenal dengan banyak orang, lalu masuk ke persahabatan dan punya sebuah tujuan dalam sebuah hubungan. Masuk ke pernikahan pun jadi pernikahan yang sehat dan harus komunikasi harus kuat ya dalam semuanya ya, keuangan, masalah apapun ya, dan itu akan mengikuti kok. Itu akan mengikuti nantinya ya. Kalau kita memulainya dengan baik, saya rasa ya semuanya akan berjalan dengan baik dan nantinya kita akan beradaptasi dan ya semuanya akan mengikuti kok, karena tidak ada gurunya kok Kak sebetulnya. Betul, harus kita belajar dan intinya di dalam Tuhan ya, pentingnya yang itu ya, yang utama ya. Cari Tuhan karena dulu. Kan ya kita dasarnya adalah Kristus. Jadi memang dalam hubungan atau dalam pacaran itu nggak boleh main-main ya Kak ya. Kak tadi kan salah, aduh nggak apa-apa dah, putus dah, nggak apa-apa kan. Tidak seperti itu juga ya. Walaupun boleh akhir apa itu pilihan itu terakhir. Jurus terakhir ya. Kalau orang biasa di film-film tuh jurus terakhir yang harus keluar itu ya kalau memang sudah tidak bisa mentok ya. Tadi apa terjebak ya. Iya, ketimbang terjebak ya apalagi ketimbang ya itu, tapi kan itu terakhir gitu loh. Kalau bisa jangan keluar gitu. Kalau bisa, tapi kalau memang harus dikeluarkan ya sudah ya, daripada gitu. Betul, tapi kalau itu berkelanjutan terus-terusan ya saya rasa nggak sehat juga pernikahan. Selain nggak sehat orangnya ini nggak sehat kalau menurut saya ya. Menurut saya nggak sehat. Tiap pacaran gitu, menurut saya orang itu mungkin belum sehat. Ya, itu belum pulih tadi. Belum pulih ya kembali. Mungkin masa lalunya, gambar dirinya, atau dari orang tuanya, atau ada afon mungkin segala macam, banyak sekali faktornya Kak. Jadi perlu dilihat sih menurut saya. Ya, jadi kayak waktu kami awal-awal pun pacaran itu pun banyak aku saling menyakiti gitu, kami saling menyakiti, hubungannya toksik lah istilahnya, saling menuntut seperti apa dan ya itu seringkali ngomong sudah kita putus aja kayak gitu. Nah tapi ternyata ketika kami menenangkan diri, kami berdoa, akhirnya itu ternyata emosiku aja. Nah, ternyata kami masih berlanjut gitu. Jadi makanya menurut saya, saran saya sebelum kita mau berkomitmen gitu, lebih baik kita berdoa dulu. Kita mengambil waktu untuk menetralkan hati kita, istilahnya seperti itu. Terserah mau berapa minggu, berapa bulan gitu loh. Terserah komitmen kita masing-masing. Jadi kita menetralkan hati kita, karena kalau kita nggak netral, pasti kita mikirnya pasti ya pikiran dia terus. Namanya betul. Orang lagi jatuh cinta ya. Suka pasti. Ya. Kita pasti kepikiran ya ini pasti dari Tuhan kok, ini pasti dari Tuhan, karena kita lagi deket, lagi komunikasi intens. Tapi coba kita cari waktu untuk menetralkan hati kita nggak komunikasi dulu. Biasanya seperti itu, atau dulu kami seperti itu, kami nggak komunikasi dulu sama 1 bulan. Jadi kami menetralkan hati kita sebelum kita berkomitmen dan untuk jadi teman spesial. Jadi kami netralkan hati kami dulu, kami cari Tuhan,
gimana sih sama 1 bulan ini kalau misal kita nggak intens, kita nggak komunikasi gimana? Hati kita berdua ini gimana? Seperti apa? Jadi ujinya seperti itu ya. Biasanya intens kan mau nggak mau. Tapi kalau masing-masing berdiri, ya diuji hati saya bagaimana? Iya, Tapi bukan berarti kita nggak boleh, misalnya kalau kita sama sekali ya. Nggak boleh ketemu gitu langsung hindari. Misalnya kamu di gereja itu juga kita tetap biasa, jadi kayak teman biasa. Iya, nggak intens ketemu. Kita nggak boleh sering ketemu, sering chat tetap boleh. Misalnya tanya kamu sudah makan belum ya, tetap boleh selama sebulan itu, bukan berarti nggak boleh chat, nggak boleh apa ya, kamu kayak di gua gitu, yang bukan seperti itu. Tapi pokoknya mengurangi intensitas yang sangat drastis lah istilahnya seperti itu, untuk menguji apakah perasaan kita itu benar-benar cinta atau hanya simpati belaka. Soalnya kan basicnya dari temenan, dari sahabatan yang sudah mungkin sering kontak, sering keluar bareng sama yang lain gitu. Seperti itu, apakah hanya simpati sebatas sahabat, teman, atau kita nyaman aja, atau benar-benar walaupun ya ini aku juga, karena memang harus ada waktu yang diuji, kita juga harus berdoa. Tapi ujian itu rata-rata paling lama sebulan lah menurut saya. Paling ini, kalau terlalu lama saya rasa sampai 1 tahun. Ya itu kan bukan diuji lagi, itu namanya udah mencoba mengakhiri gitu. Kalau diuji setahun itu bukan menguji, itu menggantungkan perasaan orang lain, kan bukan berarti seperti itu. Ya saya rasa sebulan itu sudah waktu yang cukup ya. Yang cukup lah untuk menguji apakah itu benar perasaan cinta atau hanya simpati saja atau hanya rasa nyaman saja. Dan itu juga sih salah satu yang penting, kita meminta nasihat dari orang yang kita anggap lebih pengalaman, pembimbing rohani kita. Gimana sih kalau namanya orang jatuh cinta tuh pasti semuanya terlihat baik. Nah, kalau menurut pembimbing kita, menurut istilahnya orang yang lebih berpengalaman, orang yang lebih mengerti gitu, kita tanya kepada mereka kira-kira gimana sih orang ini. Menurutnya sudut pandang yang lain. Iya. Kalau lewat kacamata kita ini bagus, pasti baik semua. Namanya sudah jatuh cinta ya. Sudah mulai semuanya bunga-bunga ya Kak, jadi ya. Apa sedikit ya enggak apa-apa lah ya gitu. Apa sedikit kurang sedikit enggak apa-apa, nanti digituin. Jadi banyak mentoleransi. Padahal mungkin kalau itu sifatnya prinsip ya tidak bisa ditoleransi, yang hanya ya enggak apa-apa tapi harus diubah gitu. Nah, kita kadang perlu orang lain yang kita bisa percaya. Ya, dari situ pembimbing rohani, balik lagi ke komunitas tadi itu Kak. Harus menemukan komunitas yang tepat. Kalau ada komunitas yang tepat, biasanya kan ada pembimbing rohani di situ yang homogen ya, cowok-cowok, cewek-cewek, di mana kita bisa saling memberikan pandangan betul, yang sehat, betul, pandangan yang sehat, betul seperti itu. Supaya soalnya kalau kita lihat tuh ya baik semua gitu. Kayak dia bolos pelayanan, menurut ya enggak apa-apa lah yo, enggak bisa gitu kan. Kita toleransi, padahal itu bukan sesuatu yang tidak hanya ditoleransi tapi harus diperbaiki gitu loh. Nah, kita kadang perlu, bukan kadang ya, kita memang perlu pembimbing rohani, tidak hanya di dalam masalah pasangan tapi dalam segala aspek kehidupan kita. Pembimbing rohani, komunitas ini penting karena memang basic kita ya, memang saya berkomunitas di gereja ya, sama-sama satu gereja ya, saya tahu komunitasnya istri saya, ya istri saya tahu komunitasnya. Bahkan sampai sekarang kita menikah, kita ada komunitas yang sudah sama-sama menikah semua. Jadi walaupun sudah menikah tetap ada di dalam komunitas ya. Ya itu bukan berarti kita menikah langsung kita selesai. Itu selesai semua, langsung kita enggak pelayanan, lalu kita enggak punya komunitas, enggak seperti itu gitu loh. Ya kita setelah menikah pun ya kita punya komunitas yang untuk keluarga gitu loh. Jadi kita juga bisa saling sharing masalah-masalah tentang keluarga. Karena kan kita juga ya kalau dibilang lama ya belum lah ya, baru 4 tahun menikah ya, sedangkan yang lain jauh lebih banyak kan ada kan. Jadi bisa belajar bagaimana mungkin yang sudah punya anak segala macam ya, kita belajar di situ. Jadi komunitas itu penting dan tak terbatas buat saya ya. Nanti kalau kita sudah tua ada komunitas lansia, nanti ada komunitas apa lagi seperti itu. Saya rasa itu sih Kak, berdoa dan komunitas penting buat saya. Ada statement penutup mungkin Fani? Ya jadi utamakan Tuhan dalam segala aspek kehidupan kita gitu. Jadi ketika kita mau berkomitmen, kita juga harus berdoa terlebih dahulu, kita meminta tuntunan Tuhan, betul nggak Tuhan ini dari Engkau gitu loh. Betul enggak gitu, karena kalau misalnya itu memang bukan dari Tuhan ya kita akan
mengalami banyak masalah dan sebagainya. Walaupun misalnya seandainya pun kalau misalnya kita sudah terlanjur ya, sudah terlanjur, kita minta pimpinan Tuhan, Tuhan pasti juga bisa akan memulihkan itu gitu. Jadi istilahnya pentingkan Tuhan dalam segala aspek kehidupan kita. Kalau kita mau menikah pun kita juga harus berdoa juga terlebih dulu gitu. Bukan berarti kalau misalnya kita sudah pacaran ya sudah pasti kita akan menikah, enggak gitu. Tapi kita juga harus berdoa waktunya tepat enggak. Segalanya sudah siap nggak, keuangannya siap apa enggak, nanti kalau punya anak gimana gitu. Karena banyak kadang orang yang memikirkan sudah kita nikah aja biayanya nggak dipikir lah, nanti punya anak jadinya nanti anaknya susunya gimana, ada apa, kadang kita nggak mikir gitu loh. Kita harus memikirkan itu semua, seperti tadi dikatakan keuangan itu sangat penting gitu loh, bukan berarti segalanya gitu, tapi keuangan itu penting gitu loh, bahkan harus mempersiapkan untuk nanti anaknya gimana dan sebagainya gitu. Dan tapi juga bukan berarti kalau misalnya kadang orang tuh mikir aku tuh belum punya uang segini untuk menikah, lalu bisa ndak aku menikah. Kadang kan khawatir seperti itu, takut aku belum punya rumah sendiri dan sebagainya. Tapi kita juga harus melangkah kalau memang kita berdoa sama Tuhan dan memang sudah waktunya, Tuhan akan mencukupkan kok. Gitu. Tuhan pasti akan mencukupkan, dan seperti yang kami alami berdua gitu loh. Tuhan itu mencukupkan segala sesuatu gitu loh. Dan seperti yang Bapak Gembala kami katakan bahwa di pernikahan itu ada berkatnya sendiri. Dan itu yang kami rasakan gitu, ketika kami menikah Tuhan memberkati kami dan istilahnya ya kami tidak pernah memikirkan semuanya itu, tapi Tuhan menyediakan gitu. Tuhan sediakan itu berkat yang luar biasa dalam pernikahan gitu. Jadi utamakan Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Kalau memang sudah waktunya, sudah Tuhan, oh ya sudah ini waktunya sudah menikah, maka Tuhan akan mencukupkan kok. Jangan terlalu takut juga gitu loh. Kalau misalnya memang belum bisa punya rumah sendiri, ngontrak nggak apa-apa, sama mertua juga nggak apa-apa gitu. Kalau misalnya memang belum ada biaya untuk punya anak, ya jangan punya anak dulu, nggak apa-apa. Nggak harus kejar-kejaran misalnya satu tahun 2 tahun harus punya anak, enggak juga gitu loh. Karena ya pokoknya yang penting kita siap, semuanya sudah siap, ya Tuhan akan membuka jalan. Jadi sobat percaya, kita belajar banyak hal hari ini mengenai pernikahan. Ya mulai dari tadi yang saya tangkap statement yang terakhir ya, mengutamakan Tuhan ya di atas semuanya. Tuhan adalah dasar, dan mungkin lebih baik kita berangkatnya dari pertemanan, karena dari pertemanan kita bisa mengenal ya tadi karakternya seperti apa, lalu juga orangnya bagaimana. Saya percaya buat teman-teman yang menonton apapun yang juga menyaksikan, menghadapi satu pergumulan masing-masing ya, terutama mengenai pasangan dan mengenai pernikahan. Dan tadi seperti yang dikatakan Kak Fani, semua ada waktunya tersendiri ya. Yang paling penting kita mencari Tuhan, mengenal, maka sesuai waktu Tuhan akan dipertemukan dengan orang yang tepat. Biarlah perbincangan kita ini boleh jadi berkat ya Kak ya, sama-sama ya buat sobat percaya, buat teman-teman yang ada di luar sana. Oke, terima kasih buat semuanya, dan akhir kata saya katakan Tuhan Yesus memberkati.